Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kesempatan ini Pak ingin mengulas sedikit, mereview sedikit tentang soal yang diberikan kemarin 3 nomor. Ini Pak lihat banyak yang ikutan ya, jawaban teman. Sebenarnya penyelesaian ini termasuk soal yang sederhana, hanya bagaimana saudara-saudara mahasiswa bisa menelaah dulu apa yang dimaksud oleh soal, sehingga penyelesaiannya ini bisa dipahami seperti itu ya. Soalnya bisa diselesaikan dengan mudah ya. Kita bisa menyelesaikan soal dengan mudah kalau kita paham apa maksud dari soal itu. Baik, langsung saja barangkali ya, tanpa berlama-lama. Pak ingin bahas dulu soal nomor 1 ini ya. Jadi soal nomor 1 ini kita ingin cari 2 ya. Yang pertama kita ingin cari berapa kecepatan, kemudian setelah itu kita ingin cari kelajuan ya. Jadi pertama kecepatan, kedua adalah laju. Nah, kita harus tahu bahwa antara kecepatan dan kelajuan ini punya konsep yang berbeda ya. Sebelumnya kan sudah pernah Pak sampaikannya kalau kecepatan itu merupakan konsep dari vektor ya. Sedangkan laju itu adalah besaran skalar ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada kereta yang pulang pergi dari Bandung Surabaya, Surabaya Bandung itu kurang lebih jaraknya itu adalah 40 mil ya. Dengan 1 mil di sini ada informasi 1 mil itu 5.280 feet ya. Kemudian 1 feet itu ada 3,28 meter. Kita bisa selesaikan dulu pakai cara ini, atau yang kedua kita bisa konversi langsung dari mil ke meter ya. Tapi untuk pertama ini Pak ingin berikan penyelesaian bagaimana menyelesaikan soal dengan informasi yang diberikan ya, seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita ingin cari berapa kecepatan kereta api ya, kecepatan rata-rata. Jarak antara Bandung Surabaya itu berkisar 40 mil. Jadi Pak ingin kasih ilustrasi dulu ya. Jadi ada jalur kereta ya. Anggaplah ini jalur kereta dari Jakarta Bandung ya. Jakarta Bandung ya. Jaraknya ini terpisah sejauh 40 mil ya. Kemudian dari Bandung Surabaya ini kurang lebih 1 jam 45 menit. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah berapakah kecepatan. Nah, kita harus tahu kecepatan ini adalah besaran vektor ya, dimana kecepatan merupakan besarnya perpindahan atau perubahan posisi dibagi dengan times ellipse ya, atau perubahan waktu, seperti itu ya. Atau bisa disederhanakan menjadi perubahan posisi ini adalah besaran vektor kemudian dibagi dengan waktu. Nah, kita lihat kereta api dari Bandung Jakarta itu 40 mil ya. Jadi kita ambil saja positif ya, dari Jakarta ke Bandung dia pertama ke Bandung, dari Jakarta Bandung kita ambil positif dulu 40 mil. Kemudian dia dari Bandung ke Jakarta lagi dia balik. Jadi ada orang menunggu di stasiun kereta Jakarta itu kurang lebih 1 jam 40 menit. Berapakah kecepatannya? Maka di sini kalau dia dari Jakarta Bandung 40 mil, dari Bandung ke Jakarta dia juga 40 mil. Ya, min 40 mil. Berarti
total perpindahan yang terjadi di sini dia 0 ya, 40 min 40 0 meter dibahagi dengan waktunya 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit itu, 1 jam itu kan 60 menit ya. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Ya. Ditambah 45 menit berarti totalnya ada 105 menit. Ya. Berarti teman-teman kalau kita mau kali ke second boleh juga ya. Kita kali 60 ya, dikali 60 detik dapatnya dia 6.300 detik ya, 6.300 detik. 6.300 detik. Ini jelas hasilnya adalah 0 meter per second. Jadi kecepatan kereta ini dia 0 karena dia pulang pergi ya. Karena yang diukur dari perpindahan ini adalah vektor perpindahannya. Nah kan vektor perpindahannya dia kembali ulang ke titik awal. Ya, kalau dari ke titik awal dia berangkat, terus dia kembali lagi ke titik awal dia 0. Resultan vektornya adalah 0. Nah, jadi kita sudah dapat di sini bahwa vektor kecepatan dari kereta ini dia adalah 0 meter dibahagi dengan waktunya ini taruhlah 6.300 detik, maka dia dapatnya 0 meter per second. Seperti itu. Jadi nilai resultan yang terjadi vektor kecepatannya 0. Berarti bukan dia tidak cepat, dia karena vektor yang terjadi di sini dia adalah 0 ya. 0 ini bukan berarti tidak punya nilai ya. 0 itu ada nilainya, hanya saja nilai atau magnitude yang dihasilkan adalah 0 meter per second. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berapa laju. Nah, kalau laju, berbicara laju, maka laju itu kan definisinya adalah kalau tadi kecepatan merupakan besaran vektor, maka laju ini adalah besaran skalar. Jadi laju didefinisikan sebagai jarak ya, total jarak dibagi dengan waktu. Nah, beda ya, kalau di kecepatan ini adalah perpindahan, sedangkan kalau di laju atau kelajuan ini adalah jarak dibagi waktu atau panjang lintasan dibagi dengan waktu. Nah, kita lihat kereta api di sini dia ke sana 40 mil ya. Berangkat dari Jakarta ke Bandung 40 mil, kemudian balik lagi 40 mil. Berarti total jaraknya ini 40 tambah 40 ya. Totalnya dia sudah menempuh jarak sepanjang 80 mil. Nah, 80 mil. Sekarang kita sudah dapat bahwa laju sama dengan 80 mil dibahagi dengan 105 menit. Ya, sekarang kita konversi. Kita akan konversi dulu meter per menit menjadi mil ini ke dalam meter per second ya, meter per second. Jadi kita bisa tuliskan di sini V sama dengan ya 80 mil ke 105 menit ya, kita kali dengan supaya mil tadi ini informasinya kan kita dapat berapa tadi, 1 mil 5.280 feet, 1 feet 3,28 meter ya. Kita bisa kalikan di sini dengan ya 1 mil 5.280 feet
kan supaya kita bisa kali habis bentar ya. Kali dengan 1 feet itu 1 feet 3,2 meter ya. Itu ya. Ini 1 feet 3,2 meter. 1 feet 3,2 meter. Tuh. Kemudian kali lagi dengan berapa? 1 menit ya. 1 menit 60 detik. Nah, jadi kita bisa habiskan ini ya, mil ini habis ya, ini feet juga habis, kemudian menit juga habis ya, seperti itu. Yang tersisa tinggal meter dan sekon. Nah, sekarang kita bisa kali ini, kita kalikan saja, kita bisa dapatkan hasilnya berapa. Kalau dikalkulasi totalnya berapa? Totalnya coba tolong dihitung, dapat 422 ya, 422.400 meter ya, karena satuan sudah meter dibahagi ini, terus ini dikali ini 105 kali 1 kali 1 kali 60, dapatnya 20.164 sekon. Nah, kalau kita bagi ini berapa? Dapatnya 20,4 ya. Tapi saya bisa tulis saja 20 ya. 20 meter per sekon, seperti itu. Ini kita lihat di sini ini tidak betul ya. Kita buktikan dulu, ini ternyata tidak betul seperti itu ya. Ya. Jadi di sini dia harusnya dia 20 ya. Kita buktikan 20 meter per sekon. Atau kita bisa menggunakan cara 2 ya. Kita bisa menggunakan cara kedua. Kita bisa menggunakan cara kedua, di mana langsung saja bisa kita konversi ya. 1 mil itu sama dengan 1609 meter. Jadi kita bisa menggunakan langsung konversi ini ya. Hasilnya pasti sama. Jadi sekarang kalau kita coba konversikan 80 mil itu langsung kita kali ya. Kita kalikan dengan satuan ini, dapatnya berapa? Coba kali saja langsung, misalnya di sini ya. Saya pakai kali kalkulator. Kali 1609 dapatnya 18,720 meter ya. Bisa kita dapat lajunya
jarak bahagi waktu sama dengan berapa? 1270 20 meter dibahagi dengan total waktunya tadi waktu kita dapat 105 menit itu sama dengan 6.300 second. Berarti harus kita kalikan sini dibagi 6.300 second. Ya, dapatnya juga hasil yang sama ya. Ini kita bagi dengan 6.300, hasilnya juga 20,4 ya. 20,4 atau kita bisa tuliskan 20 saja meter per second. Jadi hasilnya adalah 20 meter per second. Ya, jadi laju kecepatan itu berbeda seperti itu ya. Jadi soal nomor 1 ini sudah terjawab. Nanti sesuaikan dengan jawaban adik-adik, saudara dan mahasiswa. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ya, kita lanjut ke nomor 2 sekarang. Di nomor 2 di sini nomor 2 ini nomor 2, sebuah bus menempuh jarak 40 km dengan laju rata-rata 80 km per jam. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan 40 km dan laju 40 km. Berapakah laju rata-rata? Jadi ini sudah ada, kita ingin cek apakah jawaban ini benar atau tidak ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada bus, kita ambil saja dia menempuh lintasan arah positif ya. Jadi dia menempuh jarak 40 km. 40 km ya, arah positif. Kemudian dia melanjutkan lagi 40 km lagi ya. Pada lintasan pertama, pada 40 km pertama, kecepatan bus itu 80 km per jam ya. Untuk menempuh 40 km per jam dia menggunakan laju 80 km. Berarti berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 40 km dalam laju 80 km per jam? Berarti T waktu yang dibutuhkan untuk 40 km pertama, T-nya itu adalah berapa? Iya, jadi T-nya itu adalah 30 menit atau setengah jam ya. 30 menit atau setengah jam ya, T1-nya. Sedangkan T untuk perjalanan kedua, 40 km kedua, lajunya 40 km per jam. Artinya untuk menempuh 40 km per jam dia membutuhkan 40 km ya, seperti itu. Jadi untuk 40 km pertama kecepatan lajunya adalah 80 km per jam. Artinya dia hanya membutuhkan setengah dari 1 jam ya. Karena kecepatannya lajunya kan 80, sedangkan jarak tempuh yang dia lalui dapat 40 km, setengah dari laju ini, jadi 30 km. Artinya total dari lintasan pertama 40 kemudian dilanjutkan 40, total yang dia gunakan waktu itu adalah 1,5 jam ya. Karena di sini 30 menit, yang di sini dia gunakan 1 jam ya, atau 60 menit. Jadi 1,5 jam
Nah, berapa sekarang lajunya? Lajunya yang dia gunakan adalah berapa? Laju yang digunakan kita bisa tuliskan di nomor 2. Laju yang digunakan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Berapa jaraknya? 40 tambah 40 berarti 80 kilometer dibagi dengan waktunya 1,5 jam. Ya, jadi 80 bagi 1,5 jam dapatnya 53,3 km per jam. Nah, jadi jawaban nomor 2 ini betul ya. 53 km per jam ya. Seperti itu. Kemudian nomor 3 di sini kita ingin lihat berapa waktu yang dibutuhkan oleh sebuah mobil yang melaju pada lintasan sepanjang 200 meter ya. Dengan ada informasi awal kita peroleh kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per sekon dan akselerasinya di sini kita lihat bahwa akselerasinya ini karena dia melaju berarti A-nya ini positif ya. Nilai A-nya positif karena dia searah dengan arah dengan laju. Jadi A-nya searah dengan laju. Jadi A-nya positif seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lanjutkan lagi sini ya. Di nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini kita lihat untuk nomor 3 ini kita tuliskan dulu bahwa di sini yang diketahui ya. Yang diketahui X-nya ini adalah 200 meter ya. Kemudian kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Apalagi ada percepatannya positif di sini 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah T ya. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh mobil itu untuk melaju sepanjang 200? Artinya kita ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai percepatan ini. Ya. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh mobil itu ya yang melaju pada jalur sepanjang 200 meter dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kita ingin cari tahu. Nah, dari persamaan ini kita dapat informasi bahwa di sini soalnya berapakah waktu yang dibutuhkan oleh mobil itu untuk mencapai 200 meter dalam akselerasi 2 meter per sekon kuadrat. Artinya bahwa di sini ada informasi awal bahwa ada kecepatan yang bergantung waktu seperti itu ya. Kecepatan bergantung waktu ya, atau kecepatan fungsi waktu ya. Posisi fungsi waktu. Jadi di sini bukan kecepatan fungsi waktu, tapi posisi atau jarak fungsi waktu. Sehingga di sini kan ada informasi ya, ada untuk mencapai 200 meter dalam akselerasi. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh mobil itu untuk mencapai 200 meter pada akselerasi 2 meter per sekon kuadrat. Artinya bahwa kita dapat di sini posisi bergantung waktu, sehingga kita bisa gunakan persamaan posisi fungsi waktu ya. Jadi kita bisa tuliskan posisi fungsi waktu sama dengan X ya. X0 tambah P0 kali T. Kita ambil A-nya positif 1/2 A kali T kuadrat ya. Jadi kita dapatkan ini
persamaan posisi fungsi waktu, sehingga kita bisa masukkan saja nilainya. X-nya itu adalah 200 ya, dengan X ini adalah 0 ya, 0. Di sini kecepatan awalnya 10 meter per second kuadrat ya, 10 meter per second ya, meter, kemudian dikali T tambah 1/2, A nya adalah 2 ya, meter per second kuadrat dikali dengan T kuadrat ya. Nah, dari ini kita belum bisa selesaikan ya, kita sederhanakan saja dulu. Ini 200 sama dengan 10T tambah T kuadrat ya, karena 2/2 1 ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi sebuah persamaan T kuadrat tambah 10T. Ini 200 pindah ruas kiri, ruas kanan, jadi minus 200 kurang 0 ya. Jadi bisa kita dapatkan ini A nya, jadi ini sama, kita bisa selesaikan saja pakai rumus ABCD ya, ABC. Jadi A ini A nya 1 ya, AT kuadrat tambah ini BT kurang C ya. Di sini A berapa? A nya 1, kemudian B nya adalah 10, C nya di sini adalah min 200. Nah, sehingga kita bisa selesaikan pakai jadi T12 itu min B plus minus akar kurang 4 AC kali 2A ya. Ini kita akan saja untuk kita substitusi saja nilainya satu-satu. T sama dengan min 10 ya, B nya tadi 10 plus minus ya, ini 10 kuadrat ya, kurang 4 kali 1 kali 200 ya, min 200 karena C nya 200. Di sini 2 kali A nya 1 ya, 2 kali 1. Kita dapatkan di sini min 10 plus minus 10 kuadrat 100, 4 kali 1 kita simpan, 4 kali 1 4 kali min 200 dapatnya 800. Jadi 100 tambah ini jadi plus ya, min dengan min jadi plus, jadinya akar 900 bahagi 2. Akar 900 sama dengan 30 ya, jadi min 10 plus minus 30 bagi 2. Nah, sini kita dapatkan T1 nya dapat 10 second, T2 nya dapat min 20 second. Di sini kita lihat kalau T minus tidak mungkin T minus ya. Jadi yang kedua ini kita tidak gunakan karena tidak mungkin T nya bernilai negatif. Jadi yang kita ambil di sini adalah T nya adalah 10 second. Jadi kita dapatkan di sini T adalah 10 second. Seperti itu. Kira itu saja untuk pembahasan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikut nanti Pak akan kirimkan lagi materi selanjutnya tentang gerak jatuh bebas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.